Tuhan akan pindahkan saudara ke jalur yang baru. Namanya adalah dimensi kelimpahan. Saya nggak tahu di dimensi Anda di mana sekarang. Mungkin di dimensi kekurangan, mungkin di dimensi kecukupan. Tapi saya yakin firman Tuhan itu berkuasa. Dan ketika firman Tuhan diperkatakan, disampaikan, sesuatu terjadi. Ketika Allah berfirman, jadilah terang. Tadinya gelap, terus kemudian jadi terang. Jadi firman Allah itu berkuasa. Ketika firman tentang abundance, tentang kelimpahan disampaikan, saya tahu ada orang-orang di tempat ini dipindah sama Tuhan, masuk ke jalur kelimpahan. Doa saya terjadi dalam hidup saudara. Amin. Mari kita baca 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Di ayat ini kita sebagai orang percaya disebut sebagai ladang Allah. Dan karena kita adalah ladang Allah, maka Allah itu sudah menanam semua potensi, semua resources, sumber daya yang dibutuhkan, supaya kita jadi ladang yang subur, ladang yang produktif, ladang yang menghasilkan. Jadi boleh dikatakan di dalam hidup kita itu berharga. Oke, saking berharganya kita, manusia ketika diciptakan Tuhan, setelah itu manusia sempat jatuh dalam dosa, manusia terhilang, harusnya kita binasa. Tapi Tuhan gak rela untuk kita terhilang. Tuhan gak rela kehilangan kita. Kenapa? Karena kita berharga di mata Tuhan. 3 prinsip mengalami kelimpahan, abundance tersebut. Jadi ladangnya Tuhan yang berbuah lebat. Dan kita mengalami kelimpahan. Ada 3 hal saya mau bagikan sama saudara. Nomor 1, sadari bahwa Tuhan adalah pemilik segalanya dalam hidup kita. Jadi pastikan dalam hidup saudara Anda konekkan hidupmu sama Tuhan. Bukan cuma konekkan hidupmu sama Tuhan, Anda jangkarkan hidupmu sama Tuhan. Biar dari dia jadi sumbernya, biar dia jadi fokusnya, biar dia jadi pengharapan, andalan dalam hidup saudara. Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Anda harus ngerti, tahun ini yang akan bersaksi diberkati adalah orang yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Adalah orang yang hidupnya, andalannya, pengharapannya adalah Tuhan. Kita ngomong gini, ayat yang ke-8. Sebab ia seperti pohon yang ditanam di tepi sungai, akarnya merambat ke air. Itu sebabnya walaupun tahun kering, ia tetap hijau daunnya. Enggak menjadi kering. Bahkan ia tak henti-hentinya menghasilkan buah. Kenapa? Karena dia akarnya merambat sampai ke air. Air kehidupan itu Tuhan sendiri. Jadi ini artinya membuat hidup kita sumbernya siapa? Tuhan. Tuhan jadi sumber pengharapan saudara. Tuhan jadi sumber keselamatan saudara. Tuhan menjadi sumber pertolongan saudara. Yang kedua sekarang, untuk kita mengalami dimensi kelimpahan, jadilah penggarap ladangnya Tuhan yang rajin. Jadi butuh kerajinan untuk berbuah lebat. Oke, tambahkan kerajinan pada imanmu. Karena kita ngomong iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Anda ngomong, saya percaya diberkati, tahun ini berbuah lebat. Tapi tanpa perbuatan, tanpa kerja keras, tidak ada apa-apanya. Tambahkan doa saudara dengan bayar harga, dengan pengorbanan, dengan kerja keras yang all out. Maka doa saudara akan mekar, akan menghasilkan buah-buah yang nyata. Jangan Anda gantikan kerja keras dengan doa. Yang ngomong ini bukan orang yang tidak berdoa. Oke, kalau
kalimat yang sama keluar dari orang yang tidak berdoa, nanti maknanya berbeda. Ya, artinya begini, saya paham doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oke, jadi untuk kita berbuah lebat, ngalami kelimpahan, ada porsinya harus berdoa. Boleh katakan amin. Tapi juga ada porsinya harus kerja keras. Harus rajin. Harus tekun. Saya ketemu sama orang-orang Kristen yang rajin berdoa, tapi malas kerja keras. Yang kayak gitu gak akan ngelihat apa-apa. Hatimu harus dibersihkan setiap hari. Amin. Orang yang malas membersihkan hatinya tiap hari, tadi ditulis, ladang hatinya penuh dengan apa yang pertama? Onak. Onak itu tanaman liar yang berduri, semak duri. Benih kalau tumbuh di semak duri, dia dicekik, dijepit, akhirnya mati, nggak bisa berbuah. Saya mau ngomong sama saudara, semak duri ini bicara tentang kekecewaan, tentang sakit hati, kepahitan. Saudara nggak usah ngapa-ngapain, yang namanya kecewa, sakit hati itu tanaman liar yang selama kita hidup akan berusaha terus muncul terus. Onak sakit hati, onak duri kecewa itu. Anda bicara sama orang tua nggak cocok hati, nanti kecewa, sakit hati. Anda ngobrol sama teman, terus ada gesekan, kecewa, sakit hati. Anda duduk di gereja, terus kemudian ketemu sama sesama jemaat, bicara, apa sedikit salah, kecewa, sakit hati. Yang namanya onak duri itu bisa muncul setiap saat. Sama seperti di ladang. Gak usah diapa-apain, gak usah ditanam itu semak duri. Gak usah khusus kita impor dari Italia untuk nanam semak duri. Muncul sendiri saudaraku. Benar apa tidak? Seperti itu juga kecewa dan sakit hati. Dan kalau kita biarkan kecewa sakit hati dalam hati kita, kecil dibiarin. Lama-lama ladang hati kita, tanah hati kita penuh dengan kecewa sakit hati. Dan orang kalau sudah penuh dengan kecewa sakit hati, tidak bisa berbuah. Yang ketiga, untuk kita mengalami kelimpahan, supaya berbuah lebat. Yang ketiga, kita harus menabur. Oke, saya percaya tahun ini kita harus menabur. Saya rasakan kuat sekali dalam hati saya, Roh Kudus gerakkan untuk saya bicara sama saudara. Ini waktunya menabur. Kita baca dulu di dalam Yesaya 30 ayatnya yang ke-23. Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Wow, ini luar biasa sekali. Jadi janji firman Tuhan, Tuhan akan memberikan apa tadi? Menurunkan hujan. Menurunkan hujan ini bicara tentang Tuhan menurunkan berkat. Jadi Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Ini open heaven. Saudara dan saya perlu memastikan tahun ini kita berjuangnya, melayani Tuhannya, berkaryanya di bawah open heaven. Langit yang terbuka. Kalau langitnya tertutup, gak ada berkat Tuhan, Anda mau bekerja sekeras apapun. Alkitab yang ngomong, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sia. Jadi kita butuh open heaven. Saya mau ngomong begini sama saudara, kalau ada satu hal yang terbaik yang kita bisa lakukan dalam hidup kita adalah obeying the Lord. Taati tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Karena kalau dia bicara sama kita, dia tidak akan mengecewakan kita. Kalau dia suruh kita lakukan sesuatu, dia punya maksud yang indah dalam hidup kita. Tuhan membuktikan dirinya ajaib. Ketika kita ikuti tuntunan Tuhan, sungguh firman-Nya ya dan amin. Ia menurunkan hujannya. Wow. Ia menurunkan anugerahnya. Ia menurunkan berkatnya. Justru di masa paling sukar, justru di masa paling berat, keajaiban terjadi. Mujizat terjadi.
Saya sekarang belum leluasa cerita penuh sama saudara, tapi tahun ini Anda akan mendengarkan. Tuhan kerjakan kemenangan besar, terobosan besar, lompatan besar. Tunggu tanggal mainnya. Ya, tapi ini Tuhan sedang kerja luar biasa di tengah-tengah kita. Ini waktunya untuk kita menabur. Nanti saudara doa masing-masing. Kalau Roh Kudus ngomong nggak usah, Anda nggak usah nabur. Tapi yang saya dengar dari Roh Kudus, ini waktu untuk menabur. Dan kalau saudara ngerti, berjalan bersama Roh Kudus, setiap kali Roh Kudus suruh kita menabur, that is golden opportunity. Itu kesempatan yang luar biasa. Saya telusuri setiap terobosan besar, kemenangan besar yang saya alami dalam hidup saya, diawali dari Roh Kudus nantang dulu untuk nabur yang besar. Dan ketika kita meresponi, kita melihat kemuliaan yang besar. Saya nih merasakan pengurapan Tuhan kuat sekali di tengah-tengah kita. Dan saya ngerti Roh Kudus akan bicara masing-masing. Yang Anda lakukan, Anda perlu lakukan sederhana. Ikuti aja tuntunan Roh Kudus. Oke, whatever it is, apapun itu. Anda ikuti tuntunan Roh Kudus, karena tuntunan Roh Kudus nggak pernah salah. Kalau Anda ngikuti tuntunan Roh Kudus, engkau akan melihat kemuliaan. Tahun ini Tuhan akan pindahkan saudara ke dimensi kelimpahan. Yang percaya mari bangkit berdiri. Kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Mari bersama-sama kita angkat dua tangan kita dan katakan, kemuliaan besar dinyatakan, keselamatan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi bangsaku. amin, amin, amin. Kemuliaan besar dinyatakan, kelimpahan besar dicurahkan, Kau bangkitkanku menjadi terang bagi segala bangsa. Doa saya, kita semua ngalami dimensi kelimpahannya Tuhan. Amin. Tidak terus dalam dimensi cukup, apalagi dalam dimensi kurang, tapi pindah dimensi kelimpahan. Iya. Karena Anda perlu masuk frekuensi yang satu itu. Begitu saudara dibawa Tuhan masuk ke yang satu itu, nanti Anda akan heran. Tiba-tiba dengan mudahnya pintu-pintu akan terbuka buat saudara. Tiba-tiba Anda akan dapatkan kemudahan. Tiba-tiba usaha yang tadinya Anda butuhkan begitu banyak untuk maju satu step, sekarang baru usaha sedikit, Tuhan bawa majunya 10 step. Itu dimensi kelimpahan yang Tuhan mau bawa saudara. Saya dibawa ngalami itu dan saya hanya bisa terheran-heran. Kalau orang lihat mungkin wow hebat. Nggak ada yang hebat, Tuhan yang hebat. Amin. Kita ini hanya ngikuti Tuhan saja. Ngikutin Tuhan aja. Kalau saudara mau dibawa masuk di dalam dimensinya Tuhan yang satu itu, yang pertama perlu Anda lakukan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia kuncinya, Dia yang utama.
utama, jadikan dia sumber dalam kehidupanmu, sumber segalanya. Jadi buat Anda yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari buka hati saudara, angkat dua tangan saudara, ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. jadi Tuhan dan Juru Selamat. Ampuni dosa-dosaku, Ampuni dosa-dosaku, kuduskan hidupku, kuduskan hidupku, selamatkan aku. selamatkan aku. Mulai sekarang, Mulai sekarang aku mau hidup bagi Yesus. mau hidup bagi Yesus. Aku percaya Aku percaya dosa-dosaku sudah diampuni dosa-dosaku sudah dan aku diampuni sudah dan diselamatkan. aku sudah Terima diselamatkan. kasih Tuhan Terima Yesus. kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, panggilan untuk menabur. Tugas saya cuma menyampaikan pesan firman sama saudara. Tugas saudara sekarang berurusan sama Roh Kudus. Anda tanya sama Tuhan. Anda minta Roh Kudus bicara dalam hidupku. Anda minta Tuhan tunjukkan tuntunan ilahimu dalam hidupku. Setelah itu apapun itu, mari kita melangkah dengan iman. Anda yang mau mengikuti tuntunan Tuhan, mari angkat dua tangan saudara. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, aku mau, aku siap, taat padamu. Berbicaralah ya Tuhan, berbicaralah ya Tuhan. Mari semuanya berdoa. Berbicaralah dalam hidupku. Berbicaralah ya Tuhan. Aku mau ikut tuntunanmu. Berbicaralah ya Roh. Berbicaralah ya Tuhan. Aku mau dengar suaramu. Aku mau taat tuntunan
angkat dua tangan saudara dan terima berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama kita katakan,